Pada Senin 9 September 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan kegiatan desiminasi audit kasus stunting. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Saiful, yang mewakili Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang. PLT Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Mustika dan Satgas Stunting BKKBN Provinsi Kalimantan Timur NS Mas Darjon. Kegiatan desiminasi audit kasus stunting tersebut juga dihadiri oleh para camat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur serta perangkat daerah terkait dengan tujuan memperkuat sinergi dan komitmen dalam upaya penanggulangan stunting. Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penanganan kasus stunting berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan program nasional dan daerah untuk menurunkan prevalensi stunting demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas di masa depan. Nah, jadi untuk Kalimantan Timur memang ada 5 kabupaten yang mengalami kenaikan. Itu salah satu adalah Kutai Timur, yang sebenarnya tahun lalu sudah mengalami penurunan ya. Dari 27, 24, tiba-tiba langsung naik ke 29. Nah, makanya salah satu upaya kita untuk kita bisa melakukan intervensi secara maksimal adalah tingkatkan DPRS yang ada di Posyandu. Jadi ada wilayah, ada data sasaran itu ada 1.000. Ya, harapan kita paling tidak 90% ini bisa datang ke Posyandu, sehingga kita bisa tahu, oh ini yang bermasalah, sehingga segera bisa dilakukan intervensi oleh pihak terkait ya. Karena penanganan stunting ini kan ada dua mekanisme. Itu pertama adalah penanganan spesifik, yang termasuk pemberian makanan tambahan, tambah darah dan sebagainya. Nah, ini leading sektornya di kesehatan. Yang tidak kalah penting adalah sensitif. Ini ada 70%. Nah, ini yang penting juga. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata kasus ini kalau dia mengalami stunting, ternyata kenapa? Oh, dia sering sakit-sakitan. Ternyata di rumahnya jambannya tidak sehat, air bersihnya tidak ada. Nah, ini perlu penanganan. Namanya keterlibatan lintas sektor ini penting. Nah, kalau bicara tentang penyebab stunting kan sebenarnya macam-macam ya. Bisa karena faktor kemiskinan gitu ya, ketidakmampuan mendapatkan asupan gizi ya, menu yang sehat B2S atau isi piringku gitu ya. Kemudian juga termasuk pola asuh gitu ya. Nah, ini jadi harapan kita Kutim setelah melakukan desiminasi ini mengaktifkan kembali kegiatan mini lokakarya. Karena dari data mini lokakarya kita bisa mendapatkan data-data yang valid ya. Di situ akan berbicara camat, berbicara pimpinan puskesmas, berbicara PKB tentang stunting di wilayahnya tersebut. Nah, data-data inilah yang kita angkat menjadi data-data di audit kasus stunting. Kegiatan desiminasi audit ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memantau, mengevaluasi, serta mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan dan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Di kasus stunting ini mungkin bertujuan pertama mungkin ingin mengetahui dulu kasus-kasus stunting khususnya di semester 1 tahun 2024 ini itu tujuan utamanya. Kemudian bersama dengan DPPKB sebagai leading sektor ya, sekretariatnya kebetulan memang di DPPKB, kita harapkan nanti ada peran koordinasi dan sinkronisasi, khususnya tadi mungkin data-data target dan siapa yang ditangani mungkin ya kasus dari kasus tersebut. Mungkin itu. Jadi tujuan utamanya memang menyinkronkan data ya, data kasus. Dengan adanya audit kasus stunting ini, diharapkan permasalahan stunting dapat ditangani secara lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak di Kutai Timur. Ini kami sudah melakukan 8 kecamatan, setiap semester itu 2 kecamatan. Ini semester 1 ini untuk tahun 2024 itu dilakukan di kecamatan, fokusnya di kecamatan Malabengkal dan Marancalong dengan 10 kasus anak stunting. Ini melalui proses dari 20 kasus yang diajukan di tim pakar, akhirnya dengan di tim pakar diverifikasi menjadi 10 kasus. Tim pakar kita ini terdiri dari dokter anak, dokter ahli gizi, dari
dokter Objin, nanti ada dan dari psikolog juga ada. Nah, mereka yang punya hak dalam menentukan ini anak stunting atau tidak. Dari teras Belat Hotel dan Resto Sangatta, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.